Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Reza Putra, NIM 195331777, kelas TI 6C. Di sini saya akan mempresentasikan dari translate dari ebook yang bermatkulkan mata kuliah komputasi cloud dengan judul Working with Mobile Device atau bekerja dengan perangkat seluler. Yang pertama, mempelajari pasar telepon seluler. Ponsel terbagi dalam dua kategori. Seperti yang dijelaskan dalam bab ini, ada ponsel berfitur yang merupakan ponsel dengan kemampuan tambahan dan ponsel cerdas yang menjalankan sistem operasi yang dikenali menginstal aplikasi dan memiliki konektivitas internet yang persisten. Ponsel berfitur sedang digantikan oleh ponsel cerdas, dan bagi banyak orang di dunia, ponsel cerdas adalah satu-satunya komputer yang pernah mereka miliki. Pada 2009, populasi dunia adalah 6,8 miliar orang, dan jumlah ponsel yang diperkirakan digunakan adalah 4,6 miliar unit. Itu berarti hampir 68% orang di dunia memiliki ponsel. Di beberapa negara, orang memiliki banyak ponsel dan penetrasi ponsel tampaknya lebih dari 100%. Populasi yang secara fisik tidak mungkin. 10 negara teratas dan persentase penduduknya dengan telepon seluler pada tahun 2019. 1. Cina, berpenduduk 797 juta, 80,8% dari populasi. India 639 juta, dari 53,8% dari populasi, dan seterusnya. Yang kedua, menghubungkan ke cloud. Salah satu tren penting yang mendorong munculnya akses internet ponsel yang meluas adalah ketersediaan broadband seluler ke seluruh dunia. Pada tahun 2009, ETU memperkirakan ada 640 juta koneksi seluler dan 490 juta koneksi broadband tetap. Karena hanya 20% orang di negara maju yang memiliki akses broadband dan 4% memiliki akses di negara berkembang, studi ini menemukan bahwa biaya internet broadband tetap merupakan hambatan utama untuk penerapannya. Dan mungkin faktor ini mendukung koneksi broadband seluler. Mengadopsi aplikasi cloud seluler. Anda menggambarkan model di mana pemrosesan dilakukan di awan, data disimpan di awan, dan perangkat seluler berfungsi sebagai platform presentasi atau tampilan. Agar model ini berfungsi, ponsel, tablet, atau laptop memerlukan koneksi internet yang handal dan kemampuan untuk menjalankan browser atau aplikasi tampilan lainnya. Saat ini, sebagian besar aplikasi komputasi yang berjalan di perangkat seluler lokal itu sendiri dengan beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut termasuk aplikasi seperti Google Earth, Google Maps, layanan email cloud utama, dan aplikasi yang menyediakan navigasi antara lain. Namun, sebagian besar aplikasi yang berjalan dalam generasi smartphone saat ini seperti Android, iPhone, BlackBerry, dan Windows Mobile antara lain diproses secara lokal di telepon. Smartphone ini pada dasarnya adalah komputer mini. Anda hanya memerlukan satu jenis pengembang dan kemudian semua ponsel yang berhubungan dapat menggunakan aplikasi itu. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa komputasi awan mewakili teknologi yang menanggung untuk komputasi seluler dan telepon seluler. Menggunakan smartphone dengan cloud. Ponsel cerdas adalah komputer kecil tempat Anda dapat melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, dan mengakses data internet secara real time. Ponsel cerdas dan pada akhirnya juga ponsel berfitur serta tablet, komputer, dan perangkat internet seluler semuanya adalah klien cloud. Pertimbangan apa yang belum kita lihat di smartphone yang dapat ditawarkan cloud. Jika Anda memindahkan eksekusi ponsel cerdas ke mesin virtual yang berjalan di cloud, ponsel cerdas tidak lagi dibatasi oleh kekuatan pemrosesan, memori, atau kapasitas penyimpanan. Hanya dua faktor yang penting adalah bandwidth jaringan dan kualitas tampilan. Anda harus berpikir bahwa seseorang akan membangun dan yang setara dengan layanan Things Client terminal menggunakan cloud. Ada banyak cara
ada untuk mendefinisikan ponsel cerdas, tetapi ini adalah karakteristik penting. Yang pertama, ponsel cerdas memiliki sistem operasi yang dapat dikenali. 2. Ponsel cerdas dapat menjalankan aplikasi yang dapat diinstal. 3. Ponsel cerdas menawarkan fitur panggilan lanjutan seperti panggilan video atau konferensi. Yang keempat, ponsel cerdas menawarkan fitur berpesanan. Yang kelima, sebuah smartphone dilengkapi dengan layar sentuh. Semakin besar layar sentuh, semakin pintar ponsel. Ponsel cerdas menawarkan entry keyboard baik secara fisik maupun visual. Yang ketujuh, ponsel cerdas memiliki koneksi internet yang persisten. 5. Sistem operasi smartphone utama yang perlu dipertimbangkan adalah Google dari Android, Apple iOS, RIM, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Phone. Kesimpulan, dalam bab ini Anda belajar tentang pasar ponsel secara total. Pasar ponsel menghadirkan pasar PC dengan mayoritas penduduk dunia memiliki satu atau lebih ponsel. Ponsel dibedakan menjadi ponsel fitur dan smartphone. Lebih banyak ponsel fitur telah terjual daripada smartphone, tetapi pasar untuk smartphone meningkat secara drastis. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan smartphone akan mendominasi pasar. Cloud computing menawarkan kemampuan untuk menjalankan aplikasi ponsel dan layanan web untuk menyimpan data dari jarak jauh. Banyak aplikasi yang berjalan di smartphone, dan dalam banyak kasus fitur yang ditemukan di ponsel fitur tergantung pada web yang ditemukan di cloud. Tren ini kemungkinan akan meningkat. Dampak akhirnya dari cloud pada perangkat mobil akan membuat mereka lebih tipis sebagai klien, lebih murah, dan tampaknya jauh lebih kuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.